Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim 12 ayat 11 sampai dengan 12. Sesudah dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Zebulon. Saudara, menarik sekali bahwa cerita ini sangat singkat tentang Elon, Hakim Elon, saudara sekalian. Apa artinya Elon? Elon itu dalam bahasa Ibrani artinya pohon ek atau terbantin. Dan kita tahu bahwa pohon ek itu adalah pohon yang luar biasa kuat begitu ya. Artinya menunjukkan beberapa hal. Jadi kata Elon itu bisa diartikan yang pertama adalah domba jantan. Kalau kita bisa lihat Kejadian 22 ayat 13. Yang kedua, kata tersebut menunjukkan ambang pintu atau tiang tembok. 1 Raja-Raja 6 ayat 31. Dan yang ketiga, kata tersebut, kata Elon ini, menunjukkan orang yang berkuasa. Dan yang keempat, kata Elon ini menunjukkan pohon keramat atau pohon ek yang tadi. Nah, artinya, kalau kita tadi runtutkan dari arti nama Elon ini, sebenarnya kalau disimpulkan, itu adalah orang yang kuat dan berkemampuan yang baik. Jadi bangsa Israel sebenarnya mendapatkan hakim itu adalah hakim yang sangat memiliki kemampuan yang luar biasa. Tetapi sangat kontras, saudara. Kenapa kontras? Karena Alkitab mencatat dia memerintah selama 10 tahun lalu mati, selesai. Dengan kata lain, Alkitab ingin menceritakan satu hal yang luar biasa. Apa? Orang yang memiliki kemampuan yang sangat baik ini, yang tadi kita sebutkan arti daripada nama Elon ini, dipakai di mana-mana, berharap bisa membangun suku Israel, bangsa Israel dengan kemampuannya. Setidaknya membangun dalam pembangunan misalnya prestasi atau prestasi kerohanian. Tetapi tidak dilakukan oleh Elon. Dia memiliki capability, kemampuan, dia memiliki skill, dia memiliki ilmu dan lain sebagainya yang sangat baik. Bahkan dia memiliki waktu yang panjang, yaitu 10 tahun, saudara sekalian. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat, waktu yang cukup panjang, tetapi dia tidak membangun apapun. Dia tidak mencetak prestasi apapun dalam kehidupannya Elon sebagai hakim. Saudara sekalian, kita dapat lihat bahwa sepertinya ketika Tuhan memilih Elon ini, Elonnya ini tidak memiliki satu koneksi dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga dia hanya memerintah dengan kemampuan yang biasa-biasa saja. Karena dia tidak memiliki visi dan misi dari Tuhan, dia tidak mencari Tuhan, tanda petik ya saudara. Artinya dia seharusnya meminta hikmat daripada Tuhan untuk bagaimana saya memerintah bangsa Israel ini dengan kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada saya. Saudara, ini seperti kalau kita lihat di Perjanjian Baru seperti perumpamaan talenta ya, yang menerima 1, 2, dan 5 begitu ya. Dan Elon itu sudah diberikan kemampuan luar biasa, tetapi tidak ia pergunakan. Saudara, menjadi perenungan bagi kita. Apakah Anda dan saya memiliki kemampuan yang luar biasa? Yes, kita punya. Semua orang punya, gak ada yang gak ada. Semua orang punya kemampuan, punya talenta, punya keahlian, skill, dan lain sebagainya. Asalkan kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita kemampuan kita. Saudara sekalian, jangan pernah minder tidak memiliki kemampuan. Tidak, gak ada saudara sekalian. Semuanya punya kemampuan. Asalkan kita tahu kenapa kita dipilih oleh Tuhan untuk hidup. Diizinkan oleh Tuhan untuk hidup. Artinya Tuhan meminta kita untuk melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau tidak kita lakukan hal tersebut, saudara, kita akan seperti Elon. Tidak ada catatan apapun dalam kehidupan kita. Kita hanya berlalu begitu saja. Padahal kita memiliki kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan. Kemampuan apa yang saya miliki? Kalau saya termasuk seperti orang Elon yang punya capability, punya kemampuan,
tetapi tidak saya lakukan, maka bersiaplah Anda akan dilupakan. Anda akan berlalu begitu saja. Sepertinya hidup ini kayak sia-sia. Tetapi, walaupun kemampuan kita sangat kecil, mungkin tidak dipandang mata oleh orang, tetapi jika kemampuan itu kita persembahkan untuk Tuhan, maka Tuhan akan pakai kemampuan kita untuk memuliakan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.